di tengah ramainya eh, pergunjingan tentang kenaikan PPN 12% dari 11% kita, yang itu juga menjadi keberatan masyarakat secara luas, itu justru negara Vietnam yang sebetulnya ya mirip-mirip kita lah, itu justru menurunkan PPN dari 10% menjadi 8%. Tentu semua memiliki argumentasi masing-masing. Sementara kalau yang sangat patut kita duga bahwa kenaikan kita dari 11 ke 12 itu pertimbangannya terutama pada kesempitan ruang fiskal yang dialami oleh kabinet Mr. Prabowo. Sementara Vietnam dengan cara menurunkan tax rate dari 10 ke 8 itu mereka berargumentasi bahwa dengan menurunkan tax rate itu justru akan menstimulus ekonomi, karena dengan menurunkan tax rate itu justru akan ekonomi akan lebih ekspansif. Kalau lebih ekspansif maka penerimaan pajak itu tidak akan turun meskipun rate-nya diturunkan. Itu tentu ada time lag atau jeda waktu antara kebijakan dengan target yang memang itu menjadi tujuan. Nah, sementara kebutuhan kita itu sangat mendesak, yaitu sempitnya ruang fiskal. Mungkin secara kalau menggunakan alur berpikir yang ditempuh oleh Vietnam, itu justru kita dalam jangka waktu tertentu akan terjadi kontraksi, ya. Dan itu sangat logis. Kalau terjadi kontraksi, bukan tidak mungkin untuk sesaat kita bisa memperoleh kenaikan penerimaan dari sektor pajak, tapi kita jeda sebentar. Untuk sesaat barangkali kita bisa memperoleh kenaikan penerimaan dari sisi pajak, tetapi pada fase berikutnya itu justru yang terjadi adalah kontraksi yang bukan tidak mungkin justru akan mengkoreksi penerimaan dari pajak. Nah, kita ingat dulu waktu wawancara Mr. SBY dengan siapa itu, Gita Wirjawan kalau tidak salah ya, betapa Mr. SBY itu minimal sangat paham dengan demand side economics. Itu kalau Anda lihat wawancaranya SBY ya, mantan presiden kita, itu betapa ekonomi itu penting dalam menekankan demand side, sisi permintaan. Artinya kalau misalnya kenaikan tax rate dari 11 ke 12% tentu akan menekan demand side, karena ya pasti itu akan berimbas pada penurunan permintaan. Ini secara makro menurut alur berpikir SBY itu justru akan mengkontraksi ekonomi yang pada gilirannya akan justru menekan penerimaan dari sektor pajak. Nah, saya kira ini menjadi momen yang sangat penting bagi Mr. Prabowo. Oke lah, misalnya kenaikan itu tidak bisa dihindari, kenaikan tax rate itu, maka ini momen yang sangat penting untuk kembali pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Logikanya seperti apa sudah
saya ngobrol kemarin bahwa kalau kita kembali pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, kemudian dikembalikan dalam kesejahteraan masyarakat, maka perputaran ekonomi itu justru akan ya sebagaimana cara berpikir SBY, yaitu demand side tumbuh, maka perekonomian akan tumbuh, gitu ya. Apalagi kalau kita bersungguh-sungguh dengan apa yang diungkapkan oleh Mr. Mahfud MD, bahwa masyarakat itu bisa memperoleh, ini kalkulasinya ya, 20 juta per kepala, maka suddenly we have zero poverty. Jadi ya ini sejalan dengan semangat Mr. Prabowo sendiri untuk ingin mati di atas kebenaran, kemudian membela rakyat dan orang miskin. Ini sudah highly respect to Mr. Prabowo if you start to meletakkan fondasi ekonomi ke depan itu berbasis pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Salam konstitusi.